dan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sangat semangat sekali ya. Baik, alhamdulillah di siang hari ini Bapak bisa masuk ke kelas 10R dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan siang hari ini Bapak akan melaksanakan suatu layanan, yaitu layanan bimbingan klasikal. Ya, layanan bimbingan klasikal adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Dan Bapak akan mengambil salah satu jurus di dalam 7 jurus BK Hebat, yaitu mengenai kelola emosi. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa, dan berdoa akan dipimpin oleh Ulil. Kepadanya dipersilahkan. Duduk siap. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mengawali kegiatan di siang hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Seperti biasa, ketika Bapak absen, silakan kalian berdiri dan ungkapkan kata-kata motivasi hari ini. Bisa? Bisa. Oke, yang pertama, Aditya Maulana. Kebiasaan buruk itu bisa diubah jika kita mau mengubahnya. Oke, bagus. Ahsana. Janganlah takut gagal, takutlah kalau mencoba. Oke, bagus. Alipa. Amel Lopian. Jadikan impian sebagai motivasi untuk terus maju meski terkesan mustahil. Ananda Rapa. Oke, bagus. Anggun. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Kemudian Ajhelia. Fokuslah untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Azka. Kemudian Dapa. Dan Verina. Ya, bagus. Kemudian Yasmin. Jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran. Yang terakhir Zelda. Mulailah harimu dengan semangat dan sabar. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kata-katanya sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Ya, kalian sudah lebih baik daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatannya, ya, Bapak mau mengajak bermain terlebih dahulu. Tetap semangat kan? Semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat.
semangat. Baik, selanjutnya untuk mencairkan suasana, Bapak mau ajak bermain. Permainannya namanya bos kata. Ya, apabila Bapak menyebutkan bos kata, silahkan kalian lakukan apa yang Bapak perintahkan. Tetapi ketika Bapak tidak menyebutkan bos kata, terlebih dahulu kalian tidak usah melakukan apa yang Bapak perintahkan. Bisa dipahami? Bisa. Cluenya bos kata. Bos kata berdiri. Duduk. Ada yang salah kan? Ya. Bos kata duduk. Bos kata berdiri. Bos kata duduk. Bos kata lambaikan tangan. Hentikan. Bos kata hentikan. Ya, bos kata pegang kepala. Turunkan. Bos kata turunkan. Bos kata pegang kepala teman kalian. Bos kata turunkan. Pegang. Bos kata pegang kepala teman kalian. Turunkan. Bos kata turunkan. Oke, sudah semuanya. Ya, di dalam permainan tadi ya, mengandung unsur ketelitian dan juga ya, konsentrasi dengan apa yang sudah disampaikan sesuai dengan instruksinya. Instruksinya bos kata berarti melakukan. Tapi ketika tidak ada bos kata, jangan dilakukan. Bisa dipahami? Siap, bisa. Nah, sama seperti materi siang hari ini, yaitu mengenai kelola emosi. Pada dasarnya, kalian sebagai manusia itu pasti mempunyai apa? Emosi. Emosi, anak-anakku, terbagi ke dalam dua hal, ya. Yang pertama itu emosi positif. Seperti apa? Seperti perasaan menyayangi, mengagumi, mengasihi, itu adalah emosi yang positif, ya. Ada juga emosi yang negatif. Seperti apa? Marah-marah, ya. Membentak-bentak, judes, buang muka, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas ya, mengenai emosi dan cara bagaimana caranya untuk mengelola emosi. Sebelum kita memasuki materi, Bapak mau tahu dulu keadaan kalian hari ini. Bapak lihat di ujung sana sepertinya ada yang sedang merenung, ada yang sedang gembira di sana, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Setiap harinya itu pasti berbeda-beda. Kadang-kadang kemarin sedang happy ya, karena ketemu dengan sedia. Hari ini sedang sedih karena sakunya, uang saku kalian itu kecil. Atau sedang berduka atau sedang melaksanakan hal lainnya, sehingga kalian ada perasaan sedih, ada perasaan senang, bahkan ada perasaan kecewa. Nanti silahkan kalian gambarkan ya, kondisi emosi kalian saat ini. Misal saya sedang senang, ya boleh digambar lope, senang boleh. Ya, boleh digambar emoticon, senang boleh. Saya sedang sedih, gambar lopenya terbelah, atau gambar kaca pecah boleh. Saya sedang marah, gambarnya cuman tanda tanya atau tanda seru doang boleh. Atau menggambarkan apa sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini. Pastinya akan berbeda. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, Bapak bagikan ya instrumennya. Silakan nanti bisa ke belakang. Saya estafet ya. Jadi silakan digambarkan ya keadaan kalian saat ini. Gak usah ragu, tidak usah malu, dan tidak usah takut.
ya. Semuanya pasti akan mengalami. Kurang? Kurang. Ini ada di aku. Ini Ya, nih. Tinggal acungkan tangan aja ya, Pak. Kurang. Ada? So. Ke belakang sana enggak apa-apa. yang kurang Bapak. Ya, sudah semuanya ya? Oke, silakan kalian gambar perasaan kalian masing-masing, ya. Kemudian di sini dituliskan yang keterangannya apa? Sedih, senang, kecewa, dan lain sebagainya. Di sini ditulis. Ayo, segera. Bapak beri waktu 3 menit. Di sini digambar dulu, kemudian ditulis. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, boleh mau besar, mau kecil, mau apa silakan. Ya, digambar ya. Ya. Silakan Bapak beri waktu 3 menit ya untuk kalian menggambarkan itu semua. Nanti kita bahas apa arti gambar kalian masing-masing. Ya seperti contoh aja kan, ada gambar marah, ada gambar gembira, ada yang gambarnya sedih dan lain sebagainya. Nggak harus seperti ini, enggak. Ya bunga layu juga nggak apa-apa, atau bunga mekar, menggambar keindahan ya, gembira, senang, silakan. Diekspresikan dengan gambar. Silakan bisa diekspresikan dengan gambar, kemudian ditulis di bawahnya, ya. Apa itu? Ekspresi perasaannya, gak apa-apa ya. Senang, sedih, gembira, ya, cemas, kan berbeda-beda pasti. Silakan digambar sesimpel mungkin, sebaik mungkin gambarnya ya. Ya, sudah digambar? Menit lagi ya gambarnya. Sudah ya. Oke, silakan di antara kalian barangkali ada yang mau menceritakan mengenai gambar kalian. Boleh, Yuda, Yud, berdiri ceritakan apa yang kamu rasakan hari ini. Ya, itu sesuai dengan gambar. Apa itu sedih, gembira? Silakan berdiri. Iya. Oh, sedang biasa-biasa saja, sedang flat datar, nggak sedih juga, nggak gembira juga. Oh, biasa. Oke. Wah, itu ada yang sepertinya apa itu? Marah ya? Oh, sedang marah. Siapa itu? Siska? Coba ceritakan kenapa kok bisa marah. Coba berdiri. Karena Iya, kamu. karena aku sedang sakit hati Oh, sakit hati, iya. dan sedang terbawa emosi Oh oleh iya. keadaan. Oke, iya. Berbeda ini
dengan yang lope-lope dia sedang apa itu? Coba, boleh diceritakan. Sedang senang. Kenapa kok sedang senang? Oh iya, luar biasa, sedang senang karena remedial kimianya itu bisa. Coba. Wah, ini gambarnya apa ini? Tentang apa ini? Luar biasa sekali. Coba ceritakan deh. Iya. Oh gitu. Jadi keadaan saat ini sedang stres, memikirkan masa depan gitu, antara keadaan orang tua dan masa depannya nanti. Masih belum sinkron ya? Oke, boleh. Ya. Kemudian ada lagi yang mau menceritakan? Ya boleh. Silakan. Gambar apa itu? Boleh nggak Bapak? Oh, lagi pengen kopi. Lagi ngantuk ya? Oh, lagi stres. Kenapa kok stres? Oh, lagi sakit hati. Sakit hatinya kenapa? Galau? Oh, galau. Ya, galau melihat dia bersamanya. Oke, sudah semuanya. Beri tepuk tangan dong. Kita bahas ya. Ya, kita bahas. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang sakit hati. Ya. Kemudian ada yang apa? Ya, ada yang ingin mencurahkan perasaannya tapi entah kemana, jadi dilampiaskan dengan pengen kopi dan lain sebagainya. Nah, itulah adalah perasaan kalian saat ini, perasaan atau emosi kalian saat ini. Pertanyaannya, Pak, kalau emosi negatif itu berbahaya tidak untuk kita? Jawabannya berbahaya. Emosi negatif itu berbahaya bagi kita, berbahaya mengenai kesehatan kita ataupun orang lain. Ya, ketika kita emosi, muka kita kan pasti judes, jutek, nggak enak dipandang. Ya. Kemudian juga komunikasi kita antara teman pasti akan kurang baik satu sama lain ketika kita mempunyai emosi. Oleh sebab itu, tadi kalian sudah menuliskan emosi kalian masing-masing. Dan sekarang tadi juga kalian sudah membahas, mendiskusikannya ya, mengenai perasaan kalian masing-masing. Nah, berikutnya ya, kita akan sama-sama mencegah atau menanggulangi ya, hal yang membuat Anda emosi. Tadi sudah dibahas ya, apa yang membuat Anda emosi. Patah hati, sakit hati, kecewa dengan keadaan orang tua dan lain sebagainya. Nah, kita bahas ya mengenai emosi. Tadi di awal Bapak sudah sedikit menjelaskan mengenai emosi positif dan emosi negatif. Nah, pengertian emosi adalah reaksi kompleks yang melibatkan perasaan, perilaku, fisiologis sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau situasi. Nah, tadi seperti marah ya, melihat dia bersamanya itu adalah respon. Dia jalan dengan yang lain, itu adalah responnya karena melihat dia. Ya. Kemudian tadi ya, hatinya stres, perasaannya stres karena diombang-ambing antara cita-citanya atau keinginan orang tua. Nah, itu ya, perasaannya diombang-ambing. Kemudian perasaan ini juga dapat berubah seperti menyenangkan, bahagia ya, atau marah, dan mempengaruhi pikiran serta tindakan seseorang. Contohnya ya, emosi dasar yang diakui adalah marah, sedih, takut, jijik, terkejut, dan senang. Tadi kalian sudah menggambarkan itu semua dan kita sudah bahas itu semua. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk bisa meredam emosi,
kita akan melakukan pembelajaran sel. Apa itu sel? Sosial, emosional learning. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa tahu, kita bisa mengontrol emosi kita, ya. Di dalam pembelajaran sel ini, ya, ada 5 aspek yang harus kalian kuasai. Yang pertama, menyadari diri. Ya, oh iya, saya sedang marah ini. Jangan melakukan tindakan-tindakan lagi. Ya. Menyadari diri artinya kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kita sadar bahwa kita sedang emosi. Kemudian berikutnya, situasi yang berikutnya itu mengelola diri. Ya, ketika kita sudah sadar, kita harus bisa mengelola. Ya, jangan sampai kepancing emosi. Jangan sampai kita terbawa emosi. Ya, mengelola diri artinya kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita emosi, jangan ujug-ujug nonjok. Jangan tiba-tiba ya marah-marah, jangan. Karena kenapa? Karena itu adalah pertanggungjawaban yang tidak bertanggung jawab, atau ya situasi yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang kalian akan laksanakan. Harusnya ketika kalian emosi, yang harus kalian lakukan yaitu, misal ya, kalau saya sedang emosi, ya, saya diam dulu, minum dulu, menenangkan diri dulu, baru melaksanakan aktivitas. Jangan sampai ketika emosi sedang meledak, kalian luapkan emosi kalian. Itu yang berbahaya. Ya. Kemudian berikutnya, terampil berelasi. Artinya apa? Kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Misal, ya, saya emosi nih, kalian emosi sama Dapa. Dapa orangnya celtak-celtuk dan sebagainya. Memang Dapa itu karakternya seperti itu. Nah, di keterampilan yang keempat ini kalian, keterampilan berrealisasi, ya, berelasi, kalian harus tahu kondisi dan karakter seseorang. Jangan sampai ketika kalian tidak tahu kondisi seseorang, kalian terbawa emosi. Cahyono misalnya, orangnya nyeleneh dan sebagainya. Kita nggak tahu maksud dan tujuan Cahyono itu apa. Tapi karena kita tidak bisa memahami itu semua, ya jadi kita terbawa dengan emosi. Bisa dipahami? Siap, bisa. Baik, kemudian yang berikutnya mengenai peduli sosial. Artinya kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Hampir sama, ya. Terampil berelasi dan peduli sosial ini. Cuman peduli sosial ini akan lebih luas pada teman-teman yang ada ketika melakukan tindakan, barangkali Dapa melakukan tindakan itu, Dapa dalam keadaan emosi. Kita harus tahu keadaannya, ya. Apalagi keadaan sosial satu sama lain. Baik, selanjutnya kita lanjut. Nah, Bapak akan mengajari kalian bagaimana caranya mengendalikan diri dengan mengendalikan otak. Nanti Bapak peragakan ya. Contoh, kalian seperti ini tangannya. Nah, ketika tangan kalian terbuka seperti ini adalah emosi kalian sedang meluap-luap. Sedang emosi seperti ini. Sedang emosi. Kemudian bagaimana ya caranya untuk merasakan orang lain berelasi itu? Tekuk jari tengahnya seperti ini. Tekuk jari, bukan tengah, jari apa ini? Ibu jari atau jempol ya.
ditekuk seperti ini, ya, ibu jarinya. Artinya keadaan kalian sudah sedikit stabil. Ya. Bagaimana caranya untuk menstabilkan? Ya. Tutup semuanya. Ya. Tutup semuanya. Artinya keadaan kalian stabil. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Keadaan stabil ditunjukkan dengan tangan yang seperti apa? Ya, tertutup semuanya. Ya. Namanya apa? Keadaan tertutup itu neokortex. Neokortex ini, ya, tertutup ini. Neokortex ini Bapak lambangkan sebagai seorang pawang. Ya, pawang itu bisa melihat situasi, bisa menjinakkan. Ya, sesuatu yang buas, sesuatu yang ganas. Ya, Bapak ibaratkan itu sebagai pawang. Karena pawang itu, ya, tujuannya itu untuk berpikir logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, apa yang dilakukan? Wah, bahaya sekali. Makanya pawang itu jangan kehilangan kendali. Oke, ya, jarinya ditutup. Ya, pawang itu jarinya ditutup. Kemudian berikutnya bunglon atau limbik, lambangnya seperti ini. Artinya apa? Perasaan akan mengambil alih kendali. Ya, perasaan, merasakan, oh iya, kalau saya emosi kira-kira akan seperti apa? Itu perasaan. Jadi sedikit berpikir sehat kalian. Ya, sedikit berpikir sehat. Kemudian berikutnya, ya, bunglon. Ya, satu lagi ini. Bunglon, kenapa kok dilambangkan bunglon? Tahu nggak bunglon kalian, binatang bunglon? Yang bisa merubah warna di dalam situasi tertentu. Betul tidak? Betul. Yang mungkin ketika marah hatinya tetap marah, tapi bisa merah, ya, bisa menyesuaikan dengan situasinya. Ya. Ketika di tempat yang coklat, bunglon akan berubah warna menjadi warna coklat. Ya. Oke, selanjutnya yaitu keadaan yang marah atau disebut reptilian. Ya, seperti gambar ini apa? T-Rex, dinosaurus. Ya, tangannya gimana? Kalau marah, nah, marah ini tangannya seperti ini. Ya, ini adalah, ya, tandanya kalian sedang marah, tangannya dibuka. Dinosaurus atau reptilian Brian, ya. Maka dinosaurus yang pegang kendali. Reptilian Brian ini modenya hanya tempur atau kabur, ya. Fight or flight. Jika mode ini aktif, bunglon dan pawang otomatis akan mati. Jadi jangan sampai bunglon dan pawang itu mati oleh siapa? Ya, dinosaurus. Oke, kita peragakan dulu ya. Kalau Bapak bilang dinosaurus, kalian ya terbuka. Dinosaurus, bunglon, pawang. Oke, yuk kita mulai. Dinosaurus, bunglon, pawang. Oke. Jadi ketika kalian sedang emosi jangan sampai jadi dinosaurus. Harus jadi apa? Pawang. Ya, pintar sekali. Baik, selanjutnya Bapak akan membuat, ya, pesan, ya, untuk kalian. Kalian akan menuliskan pesan, maksudnya melalui iMessage, ya. Pesan kalian terhadap perasaan kalian saat ini. Misal, ya, di sana, saya merasa kesal, ya, saat kamu
rebut pacar saya. Misal ya, saya berharap kamu tidak melakukan itu semua karena itu menyakiti hati saya. Bisa dipahami? Ya. Saya merasa marah saat kamu ambil jawaban saya. Harusnya kamu tidak mengambil jawaban saya. Kamu mengerjakan jawaban kamu sendiri. Bisa dipahami? Ya. Oke, Bapak bagikan ya. Langsung belakang. Iya, nggak harus selalu marah. Bisa senang, gembira, ya sedih. Silakan bisa dioper kalau lebih. Kurang? Ke belakang. Kurang nggak? Silakan bisa diisi. Ya itu saya merasa apa tadi? Saya merasa senang, saya merasa sedih. Ya saat kamu ya boleh. Bapak beri waktu 2 menit ya. Sudah? Boleh dibaca nggak? Deh, iya, nggak apa-apa. Yuk, berdiri. Oke, bagus. Kemudian berikutnya, nah kamu, deh. Ya, boleh. Oh. Oke, boleh. Selanjutnya, nah kamu deh. Oh, belum. Yang sudah? Ya, boleh. Saya merasa marah atau menjauhiku. Saya berharap kamu kembali. Oke. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau? Ya, boleh. Yuk, Neng. Saya merasa sedih saat kamu slow respon. Oh. Saya berharap kamu tidak. Ya, saya berharap kamu tidak slow respon. Oke, sudah bisa semuanya ya menggunakan e-message. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian berikutnya, ya kita akan ya menampilkan sedikit drama, ya drama, ya drama ini yang tadi sudah kita ajarkan, ya mengenai apa ini? Dinosaurus Oke, ketika dinosaurus dan dinosaurus kira-kira bagaimana? Ya, cekcok, ricuh dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika dinosaurus versus dengan pawang akan bagaimana? Oke, ya. Kita simulasikan saja. Yang jadi dinosaurus siapa tadi? Ya, boleh. Dan Siska ya, silakan sini. Ya, boleh maju ke depan. Beri tepuk tangan dong. Bisa dipakai dulu. Ya, boleh. Ya. Ya. Terserah kamu, sana ke sana, nggak ada ujian. Iya, nggak apa-apa. Yuk, boleh.
Ayo, sambil marah-marah. Kamu marah-marah ke dia, kamu juga marah-marah. Semuanya marah-marah. Yuk, 1, 2, 3. Kamu mana sih? Udah ya. Aku jangan gitu, Gen. Aku tuh gimana? Kamu yang ngeselin. Kamu kayak gitu. Terus aku harus gimana dong? Ya kamu rubah dong sifat kamu. Emang maunya gimana? Ya, sifat keselnya, sifat apa ya? Marah-marah gak jelasnya. Nah, Karena aku ini punya kriteria diri aku sendiri. Tapi kamu ini ngeselin. Memang kamu ini gak ngeselin. oke, sama-sama ngeselin ya. Oke, beri tepuk tangan dong. Oke, kemudian berikutnya siapa? Kamu tetap jadi dinosaurus. Jabal, kamu jadi pawang. Sini kamu. Ya. Nanti kamu lagi marah-marah. Jabal ya, tenangin ya Bal ya. Oke. Kita bijaksana ya. Iya, ke Jabal. Iya, dia marah-marah aja sama kamu. Kamu yang tenang, sabar. Ayo, pakai. Ayo. Iya, boleh. Ya, kamu yang marah-marah. Gimana sih? Ya sama kamu aja dong. Kamu gimana sih? Udah kan kayak gitu aja bisa ini. Apa coba tenangin coba dari kamu, jangan. Gak bisa. Ya, emosi itu harus ditahan dalam hati gitu, jangan dikeluarin secara langsung gitu. Kan gak etis banget buat orang juga. Ya, tapi bisa gimana dong? Cara tenanginnya. Coba minum dulu, duduk dulu, jangan meluapkan emosi itu langsung gitu. Iya, tapi kamu yang ngeselin. Bikin aku bete. Ya mungkin itu dari aku sendiri, tapi kan kamu ini juga harus jangan kayak main apa, nggak boleh, harus tenang gitu. Aku gak tahu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, benar. Terima kasih. Silakan kembali. Ya, duduk lagi. Ya, tadi yang sudah dicontohkan ada 2 contoh ya. Yang pertama, Dino versus Dino akan mengakibatkan apa? Cocok ricu ya. Tapi berbeda. Dino versus Pawang. Pawang akan tahu apa yang disukai Dino. Ya, Pawang akan tahu bagaimana caranya. Nah, oleh sebab itu kalian jangan sampai menjadi apa? Minimal bunglon dan Pawang. Kendalikan emosi kalian. Baik ya. Dari tadi sudah Bapak bahas semuanya dan akhirnya kita di ujung ya materi ini. Ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menanyakan perasaannya. Ya. Perasaannya bagaimana Jabal ketika sudah mengetahui triknya untuk membendung emosi? Boleh berdiri? Iya. Coba sih senang sih Pak. Senang. Mengatasi saat aku lagi emosi. Karena coba juga sering Emosi. Oh, tangannya Pak. Ya, siap. Silakan. Kemudian yang di belakang? Iya. Boleh? Ya, perasaannya bagaimana? Perasaan saya jadi lebih mengetahui cara mengendalikan emosi Pak. Seperti ketika sedang marah kita bisa menjadi bunglon untuk menyesuaikan perasaan-perasaan yang meletup-meletup untuk menyesuaikan perasaan tersebut menjadi reda Pak. Seperti itu Pak. Diusahakan semuanya jadi apa? Pawang. Ya, yang bisa mengendalikan emosi.
Oke, alhamdulillah ya sudah semuanya bisa dimengerti, ada yang merasa senang, gembira dan lain sebagainya. Semoga ya layanan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata sebelum kita mengakhiri kegiatan di pertemuan kali ini, tadi di awal sudah berdoa. Di akhir tentunya harus berdoa juga. Silakan dibimbing. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Baik, ya Bapak akhiri kegiatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.